Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya perseteruan politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo makin terbuka. Terakhir pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di hadapan sejumlah relawan pemenangan Ganjar Mahfud secara eksplisit mengkonfirmasi perpecahan itu. Meski Megawati tidak menyebut nama, tidak menyebut sosok, tetapi ungkapan Megawati yang menyatakan baru berkuasa tapi sudah ingin bertindak seperti Orde Baru disinyalir tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali frasa atau ungkapan itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, pada akhir-akhir ini sejumlah kader PDIP dikriminalisasi, dilaporkan ke sejumlah aparat penegak hukum, dan kita bisa duga kuat ini tidak mungkin terjadi tanpa ada desain kekuasaan. Juru bicara pemenangan Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan kepada institusi Polri, menyebarkan kabar bohong, menyebarkan kebencian dan kebermusuhan berdasarkan SARA. Termasuk juga politisi PDIP Adian Napitupulu dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Keduanya dianggap menebarkan kebencian dan pemusuhan berdasarkan SARA, termasuk juga mengabarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sehubungan dengan ungkapan dari Adian Napitupulu terkait narasi 3 periode Joko Widodo yang ditolak oleh PDIP. Menurut Adian Napitupulu, asal mula perpecahan antara PDIP dengan Joko Widodo adalah ketika PDIP menolak keinginan Joko Widodo untuk bisa menjadi presiden 3 periode. Dan menurut Adian, PDIP sudah terlalu baik kepada Joko Widodo karena PDIP lah yang mengorbitkan Joko Widodo sebagai wali kota. Kemudian PDIP yang memboyong Joko Widodo menjadi gubernur DKI. PDIP mengusung Joko Widodo menjadi presiden. PDIP juga mengusung Joko Widodo menjadi presiden 2 periode. PDIP juga meluluskan keinginan Joko Widodo untuk menjadikan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota dari Solo. PDIP juga kemudian meluluskan keinginan Joko Widodo meloloskan menantu Joko Widodo sebagai wali kota Medan. Dan tetapi menurut Adian Napitupulu ketika Joko Widodo menghendaki 3 periode, PDIP menolak dan menyatakan tegak lurus pada konstitusi karena konstitusi sudah mengatur bahwa jabatan seorang presiden maksimum 2 periode. Hasto pun sudah mengungkap bahwa ada dugaan desain istana yang intervensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 90/PUU/Romawi 21/2023 yang melapangkan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres mendampingi saudara Prabowo Subianto. Melalui putusan nomor 90 MK inilah frasa dari minimum 40 tahun dalam ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 169 Ki yang sebelumnya membatasi secara limitatif bahwa jabatan calon presiden atau calon wakil presiden syaratnya adalah minimum 40 tahun. Namun dengan tafsiran dari Ketua Umum Mahkamah Konstitusi Anwar Usman inilah melalui putusan nomor 90 2023 inilah kemudian jabatan dari calon wakil presiden dan calon presiden itu selain 40 tahun atau pernah menduduki jabatan sebagai pejabat melalui proses pemilu ataupun pilkada. Dan dengan frasa inilah
Gibran Rakabuming Raka, kemudian dideklarasikan oleh Partai Golkar sebagai cawapres dan kemudian dijadikan cawapres, deklarasikan cawapres mendampingi saudara Prabowo Subianto, diusung oleh sejumlah partai politik, oleh Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Subscribe ke channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu hari ini juga pasangan capres-cawapres lainnya, yakni pasangan Anies Rashid Baswedan dan pasangan cawapres yakni Muhaimin Iskandar juga mulai melakukan serangan terbuka, mengkritik proyek IKN yang merupakan legacy dari Presiden Jokowi. Bukan hanya Anies, Caimin yang sebelumnya adalah bagian dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin juga ikut mengkritik proyek ibu kota negara. Dua pasangan yakni Ganjar Mahfud dan juga Anies Rashid Baswedan Caimin ini mulai melakukan kritik terbuka kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tentu saja tidak akan mengkritik berbagai kekurangan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan keduanya membawa narasi melanjutkan. Subscriber akan channel rahmati Allah SWT. Kita tidak tahu apakah perang terbuka ini benar-benar serius atau hanya gimmick saja. Kita akan lihat apakah perlawanan PDIP yang mulai menggeser posisi politiknya seolah-olah menjadi partai oposan, padahal sebelumnya PDIP pula yang mengusung Jokowi dan menikmati kekuasaan bersama Jokowi, yang akhirnya pecah kongsi sejak adanya putusan MK yang sebelumnya menurut Adian Napitupulu diawali dari penolakan PDIP terhadap keinginan dari Presiden Jokowi untuk maju lagi sebagai presiden melalui narasi 3 periode. Saat itu memang ada 2 narasi dan dua-duanya gagal, yakni penundaan pemilu gagal, 3 periode gagal. Dan akhirnya skenario terakhir adalah Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan tahta kekuasaannya mendampingi saudara Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Di dalam politik memang dikenal ada gium, tidak ada kawan sejati, yang ada adalah kepentingan pribadi. Kepentingan inilah yang kemudian menjadikan partai berkoalisi atau beroposisi. Sepanjang kepentingan sama, maka koalisi akan terjalin dengan baik. Tetapi jika kepentingan berbeda, koalisi bisa saja berubah menjadi oposisi. Kita ketahui sebelumnya Caimin menjadi bagian dari koalisi yang karib dengan Jokowi. Namun begitu kepentingan politiknya berbeda, ketika Caimin dicalonkan sebagai cawapres bagi Anies Rashid Baswedan, dan kemudian ketika Jokowi punya pilihan kepentingan politik bersama Gibran dan Prabowo Subianto, kepentingan politik yang beda inilah yang membuat Caimin mulai menggeser posisinya menjadi seolah-olah oposisi. Begitu juga PDIP hari ini, ya. Kenapa PDIP kemudian berani mengkritik terbuka Presiden Joko Widodo? Padahal sebelumnya PDIP paling di depan pasang badan terhadap berbagai kritikan yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan Megawati Soekarno Putri sendiri berulang kali di media pernah menyatakan sedih ketika Presiden Jokowi dikritik oleh masyarakat, bahkan dibully oleh masyarakat. Lagi-lagi kepentingan politik yang berbeda. PDIP punya kepentingan politik untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai cawapresnya. Sementara Jokowi punya kepentingan politik untuk melanjutkan tahta kekuasaannya bersama putranya Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dipasangkan dengan saudara Prabowo Subianto. Kita tentu saja sebagai rakyat tidak ingin terlibat jauh dalam konflik tersebut. Kita sebagai rakyat menginginkan dilayani dengan baik oleh pemerintahan yang benar-benar memberikan substansi pelayanan yang terbaik buat rakyat. Karena itu, selain melihat dinamika politik yang ada hari ini, tentu kita sebagai rakyat harus berpikir secara cermat tentang bagaimana masa depan politik di negeri ini. Apakah politik di negeri ini harus terus dilayani oleh para politisi yang bertarung hanya berdasarkan kepentingan mereka, atau kita punya cita yang lebih luhur, yakni menginginkan politik diatur dengan konsep yang jelas, yakni di mana penyelenggara negara
hanya berorientasi bagi pelayanan rakyat, di mana kepentingan dari penyelenggara negara hanya untuk melayani apa yang menjadi hajat rakyat dan tidak lagi terkungkung oleh kepentingan politik dari pribadi, kelompok, dan golongannya. Jadi itulah saya kira kita semua harus mendengar seluruh alternatif solusi bagi negeri ini agar kita juga tidak menjadi korban politik dari politisi-politisi yang ada dan tetap memiliki harapan bagi masa depan negeri kita yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.